Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video yang kami sajikan ada manfaatnya, mohon dukungannya untuk di-subscribe, like, ataupun share. Insya Allah akan dicatat sebagai amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di kesempatan ini saya ingin mengajak untuk merenung dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Sebagaimana asal dari nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan juga Siti Hawa, Allah ciptakan dari tanah. Begitu juga kita tentunya juga berasal dari tanah. Hanya yang membedakan, Nabi Adam diciptakan dari tanah secara langsung, sedangkan kita diciptakan dari tanah melalui proses. Ketika kita berusia 40 tahun, 45 tahun yang lalu, kita berada di mana? Atau juga barangkali kita usia sudah 50 tahun. Renungkanlah diri kita ini di saat 55 tahun yang lalu, kita berada di mana? Jawabannya tentu kita belum berwujud sama sekali, atau kita masih berupa tanah, yang mana tanah ini bercampur dengan kotoran hewan, baik kotoran kambing, kerbau, ayam, atau sapi, dan lain-lainnya. Dari kotoran itu kemudian diserap oleh berbagai macam tumbuhan. Ketika diserap oleh pohon mangga, tentunya akan menghasilkan buah mangga. Begitu juga ketika diserap oleh pohon durian, tentunya akan menghasilkan buah durian juga, dan seterusnya. Hasil buah yang didapat dari tumbuh-tumbuhan ini kemudian masuk ke tubuh manusia, atau bisa dikatakan dimakan oleh manusia. Kemudian organ tubuh manusia ini memproses dari saripati tanah ini, kemudian dijadikanlah sperma bagi laki-laki dan dijadikan ovum atau sel telur bagi perempuan. Dari kedua zat ini kemudian ditemukan dan membentuk sel, kemudian menempel di dinding rahim yang awalnya hanya satu sel. Sel itu kemudian membelah jadi dua. Setelah jadi dua, kemudian masing-masing belahan itu membelah kembali sehingga menjadi empat. Empat kemudian membelah lagi menjadi 8, 16, dan seterusnya, hingga jutaan sel yang akhirnya membentuk segumpal darah, kemudian segumpal daging, tulang-tulang dibungkus dengan daging dan membentuk berupa jasad. Setelah menjadi jasad, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jasad itu, sehingga kita terdiri dari dua bagian, yaitu ruh dan jasad, atau bisa kita sebut rohani dan jasmani. Jasad ini kemudian semakin membesar dan dilahirkan sebagai bayi, sebagai makhluk yang lemah. Setelah beransur-ansur menjadi kuat, disinilah kita diuji berupa perintah dan larangan. Kita diberi penglihatan untuk melihat, diberikan pendengaran
untuk mendengar, dan diberikan akal untuk berpikir siapa sebenarnya yang menciptakan kita dan siapa yang wajib kita sembah. Dengan akal pikiran ini kita mesti mencari dari mana kita bisa menemukan siapakah yang menciptakan kita dan siapa yang wajib kita sembah. Di sini Sang Pencipta kita mengutus para utusan untuk menyampaikan ayat-ayat yang kemudian disusun menjadi kitab sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Di sini banyak petunjuk-petunjuk untuk keperluan rohani atau yang disebut dengan ruh. Karena bekal yang dibawa oleh ruh itu didapat di waktu ada di dunia. Dan juga petunjuk untuk keperluan jasad atau jasmani, di mana kita wajib mencari penghasilan untuk keperluan jasad, baik jasad kita ataupun jasad keluarga kita. Setelah tumbuh dewasa dan kuat, kemudian kita dilemahkan kembali. Jasad yang tadinya tegar dan kuat berancur-ancur mulai membungkuk dan rapuh. Dan kemudian kita diwafatkan dan dikubur. Nah, di dalam kubur inilah jasad kita akan membusuk dan terurai menjadi tanah kembali. Namun roh akan tetap hidup menuju kepada Tuhannya, yaitu Sang Pencipta, dan membawa bekal, yaitu amalan semasa kita hidup, di mana kita mesti bertanggung jawabkan segala amal perbuatan yang kita ada di dunia. Hal ini perlu buat renungan bagi kita semua sebagai kontrol diri, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Di saat kita jaya, tidaklah perlu sombong. Kita bisa kontrol diri, siapakah diri kita sebenarnya. Di saat kita jatuh, kita pun mesti bersabar dan kontrol diri, siapa diri kita sebenarnya. Dari renungan singkat ini, mudah-mudahan ada makna yang bisa kita ambil. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.